Kisah sejarah Borobudur, monumen yang hilang lalu bangkit kembali sebagai keajaiban dunia. Di sebuah lembah subur di Kedu, Jawa Tengah, ribuan tahun lalu berdiri sebuah monumen raksasa. Ia dikelilingi hutan lebat, gunung-gunung berkabut, dan sungai yang mengalir tenang. Monumen itu bukan istana, bukan benteng perang, melainkan sebuah gunung batu buatan manusia yang menyimpan cerita perjalanan menuju pencerahan. Dialah Candi Borobudur, mahakarya peradaban Nusantara yang pernah hilang selama ratusan tahun. Sekitar tahun 780 Masehi, Jawa Tengah berada di bawah kejayaan dinasti Shailendra, salah satu dinasti terkuat dan terkaya di Asia Tenggara. Raja-raja Shailendra adalah penganut Buddha Mahayana, dan mereka ingin meninggalkan sebuah monumen suci yang tidak hanya indah, tetapi juga menjadi peta spiritual menuju nirwana. Sang raja yang dikenal dalam tradisi adalah Samaratungga. Dialah yang memulai pembangunan candi raksasa ini. Namun menariknya, tidak ada prasasti yang secara langsung menyebut Borobudur. Semua informasi berasal dari kajian arkeolog dan catatan kuno. Nama arsitek yang diyakini merancang candi ini adalah Gunadarma. Tetapi ini juga berasal dari tradisi lisan, bukan catatan resmi. Pembangunan Borobudur dimulai sekitar 780 m dan selesai sekitar 880 m, memakan waktu 70 + 100 tahun. Dan berikut fakta uniknya, dibangun dari 55.000 BM3 batu andesit, lebih dari 2 juta batu dipotong, diangkut, dan disusun satu persatu. Batu andesit itu berasal dari sungai-sungai sekitar Borobudur, tanpa semen. Semuanya sistem kunci atau yang biasa disebut interlocking. Borobudur berdiri kokoh bukan karena semen, tetapi karena teknik mengunci batu layaknya puzzle raksasa. Berbentuk mandala 3D, bentuk Borobudur menyerupai mandala, simbol kosmos dalam ajaran Buddha. Tiap tingkat menggambarkan tahapan perjalanan jiwa. Kamadhatu, dunia hawa nafsu. Rupadhatu, dunia bentuk. Arupadhatu, dunia tanpa bentuk. Ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah kitab suci raksasa dalam bentuk candi. Memiliki 2,72 panel relief. Jika semua relief direntangkan, panjangnya lebih dari 6 km, menjadikannya relief terpanjang di dunia. 54 arka Buddha, 72 stupa berlubang, 1 stupa utama. Angka-angka ini bukan kebetulan, semuanya memiliki nilai simbolik dalam kosmologi Buddha. Setelah kejayaan Shailendra meredup, pusat kekuasaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur. Untuk waktu yang lama, Borobudur menjadi monumen yang terlupakan. Lalu datang bencana. Gunung Merapi meletus berulang-ulang, menutupi Borobudur oleh abu vulkanik. Tanaman liar, semak, dan pohon menutupinya perlahan-lahan. Penduduk sekitar hanya melihatnya sebagai bukit besar penuh arca. Borobudur hilang hampir 1000 tahun, tertidur di bawah tanah dan hutan. Legenda masyarakat menyebutnya sebagai bukit besar yang dikutuk. Penduduk percaya bukit itu angker dan dijauhi. Kemudian pada tahun 1814, ketika Inggris menguasai Jawa, Sir Thomas Stamford Raffles, gubernur Inggris, mendengar cerita tentang sebuah gunung penuh patung. Karena penasaran, ia mengutus seorang insinyur Belanda bernama H.C. Cornelius. Cornelius membutuhkan 200 orang pekerja dan 2 bulan penuh untuk menyingkirkan tanah, semak, dan pepohonan. Saat lapisan tanah terakhir terangkat, muncullah struktur batu raksasa yang membuat mereka terpana. Borobudur kembali lahir setelah tidur lebih dari 1000 tahun. Pada tahun 1911, pemerintah Belanda merestorasi Borobudur pertama kali, dipimpin oleh Theodor van Erp. Kemudian pada tahun 1973, pemugaran terbesar dilakukan oleh Indonesia dan UNESCO. Proyek ini memakan biaya setara $500 juta jika dihitung dengan nilai sekarang. Hasilnya, candi diperkuat pondasinya, sistem drainase dibuat, struktur batu dibersihkan dan disusun ulang. Pada 1991, Borobudur resmi menjadi warisan dunia UNESCO. Borobudur kini menjadi candi Buddha terbesar di dunia, ikon pariwisata Indonesia, tempat perayaan Waisak internasional, situs sejarah dan spiritual yang memikat jutaan pengunjung setiap tahun. Struktur besar ini tidak hanya menunjukkan kejayaan masa lalu, tetapi juga kecerdasan teknik nenek moyang Nusantara. Fakta-fakta unik Borobudur. Berikut beberapa hal menarik yang jarang diketahui. Pertama, Borobudur bukan candi tempat ibadah harian. Borobudur adalah monumen ziarah, bukan tempat ibadah mingguan seperti candi biasa. Kedua, nama Borobudur masih misterius, kemungkinan berasal dari Boro yang berarti desa Boro, sedangkan Budur berarti bukit atau Vihara Buddha Ur, yaitu biara Buddha di bukit. Ketiga, ada relief kapal besar.
Relief ini menggambarkan kapal Nusantara kuno yang mampu berlayar hingga Afrika. Keempat, Borobudur memiliki kanal air tersembunyi. Candi ini punya sistem drainase yang sangat maju untuk ukuran zaman itu. Yang kelima, pernah dianggap tempat berkumpulnya roh halus. Karena banyak arca tanpa kepala, masyarakat zaman kolonial dulu mengira ini tempat angker